Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gue tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 5. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 5. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Pagi hari, Rudeus pergi ke tempat tim penyelamat peristiwa Vitoa, atau lebih tepatnya itu adalah tempat dari Powell. Non di sini melempar Rudeus pakai balok. Untungnya Rudeus tuh langsung menangkapnya. Non menyuruh Rudeus untuk segera pergi. Rudeus bilang kalau dia tuh udah berbaikan sama Powell. Tapi di sini Non tuh nggak percaya dan dia pun langsung pergi dengan muka yang sangat kesal. Di sini diketahui juga kalau Powell sangat sibuk. Tapi dia tuh punya waktu dalam 4 hari lagi. Dan di hari itu, Powell tuh bebas kerja. Rudeus bisa bertemu sama Powell dalam waktu 4 hari lagi. Sierra bilang kalau ekspresi Powell tuh berubah ketika udah berbaikan sama Rudeus. Jadi dia tuh berharap sebelum Rudeus pergi, Rudeus tuh mau bertemu sama Powell dalam waktu 4 hari lagi. Setelah tahu info itu, Rudeus pun pergi ke guild petualang. Di sana Rudeus nyari informasi, baik mengenai insiden Vitoa, tentang monster, maupun tentang kondisi kota saat ini. Setelah itu Rudeus pun mengambil misi peringkat B yang tugasnya tuh membasmi monster yang mengamuk di suatu desa. Party Rudeus menuju ke desa itu. Monster itu terlihat mirip seperti harimau dan itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh Eris dengan cara dipotong jadi 2. Rudeus juga di sini melakukan eksperimen dengan jualan patung iblis ke warga desa. Tentunya Rudeus tuh jelasin bahwa ada iblis yang baik. Tapi karena rakyat kota Milsion tuh gak suka sama iblis, tentunya mereka tuh menolak patung Rudeus. 3 hari kemudian, Rudeus sama Eris jalan-jalan. Rudeus tuh mau beli baju karena menurutnya dia tuh kekurangan baju. Besoknya, hari pertemuan Rudeus sama Powell. Ternyata Eris tuh memaksa untuk ikut bersama Rudeus. Rudeus ngizinin Eris, asalkan Eris tuh nggak mengacaukan pertemuan Rudeus sama Powell. Rudeus di sini memperkenalkan Eris kepada Powell. Eris di sini memperkenalkan dirinya, tentunya dia tuh dengan wajah yang sangat kesal. Eris seperti menahan diri untuk tidak memukul Powell. Di sini Powell juga mengajak Non dan dia tuh ngasih penjelasan ke Non kalau dia dan Rudeus tuh udah baikan. Tapi di sini Non masih terlihat marah dan kesal pada Rudeus. Non di sini nangis dan bilang kalau Powell selama ini telah bekerja keras dan Rudeus gak berhak menghakimi Powell karena Rudeus tuh gak tahu apa-apa. Rudeus akhirnya memahami kebencian Non padanya. Singkatnya mereka pun mengobrol hal lain. Di sini Rudeus juga nanya tentang gas brooch kepada Powell. Rudeus pun ngasih surat yang dikasih kenalan Ruijerd kepada Powell. Powell bilang kalau dia tuh gak kenal sama gas. Tapi walaupun gitu, Powell bilang kalau dia tuh bakal menanyakan pada rekan-rekannya. Di sini diketahui juga alasan Powell tuh nggak datang ke ulang tahun Rudeus yang ke-10. Powell cerita saat itu dia dan Zenith lagi berjuang untuk mengalahkan monster yang ada di sekitar desa. Powell dan Zenith tuh udah mengirimkan hadiah ulang tahun, tapi sebelum hadiahnya nyampe, ternyata terjadilah bencana Vitoa. Setelah itu mereka pun menikmati makanan sambil mengobrol. Powell juga cerita kemungkinan Saurus dan Philip tuh akan diminta pertanggungjawaban atas insiden Vitoa. Jadi kemungkinan mereka tuh akan dalam bahaya. Setelah mengobrol, mereka pun berpisah. Di jalan, Powell tuh bertemu sama Gish. Powell di sini berterima kasih pada mantan rekan petualangnya yaitu Gish. Gish udah banyak membantu Powell, mulai dari berbaikan sama Rudeus sampai Gish yang masih berjuang dalam menemukan keluarga Powell. Oke, jadi ada kisah dari seorang anak yang bernama Cliff Grimore. Dia adalah anak yang luar biasa dengan bakat yang luar biasa. Karena terus mendapatkan pujian dari banyak orang, anak itu pun menjadi sombong dan terlalu percaya diri. Dengan bakatnya itu, Cliff mau jadi petualang dan ingin menguji kekuatannya. Suatu ketika, Cliff mau masuk ke dalam sebuah party, tapi ternyata ditolak.
Cliff ini ngotot kalau dia tuh sangat kuat, tapi Party itu selalu bilang kalau peringkat partinya sangat tinggi. Keributan pun terjadi karena Cliff di sini terus memaksa. Ketika keributan itu, Ares pun menghentikan keributan. Oke, jadi kisah ini adalah kisah ketika Ares tuh minta izin ke Rudeus untuk memburu para goblin. Ares pun pergi ke guild petualang untuk melihat apakah ada misi untuk basmi goblin. Dan saat itu, Ares tuh melihat bocah laki-laki seumurannya yang mencoba untuk memaksa masuk ke dalam sebuah party. Ares di sini menghentikan keributan. Alasannya karena bocah itu seperti terintimidasi oleh party itu. Setelah itu, party itu pun pergi. Bukannya berterima kasih pada Ares, bocah itu malah marah ke Ares dan dia bilang kalau dia tuh nggak butuh bantuan Ares. Dia tuh bisa mengalahkan semua anggota party itu. Ares di sini langsung memukul bocah itu dan dia pun langsung pingsan. Ares pergi dari guild petualang. Ketika Ares mau keluar gerbang kota, tiba-tiba bocah itu lari mengejar Ares dan dia pun minta maaf. Bocah itu memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Cliff. Ares di sini nggak peduli, tapi Cliff tuh ngotot kalau dia tuh pengen ikut. Cliff yakin kalau dia tuh bisa berguna untuk Ares. Cliff di sini terus menyombongkan diri kalau dia tuh adalah penyihir yang hebat. Karena terus sombong, Ares biarin Cliff untuk ikut dengannya. Cliff pun di sini menunjukkan sihirnya dan dia tuh menghanguskan 7 goblin sekaligus. Cliff lagi-lagi sombong kalau dia tuh sangat kuat. Tapi bagi Ares hal itu biasa aja. Ares pun menyuruh Cliff untuk pergi. Cliff di sini mengajak Ares untuk ke hutan, tentunya dengan sedikit provokasi. Tujuan Cliff ini sebenarnya tuh cuma mau pamer kalau dia tuh sangat hebat. Walaupun Ares tahu kalau hutan tuh sangat berbahaya, tapi karena dia tuh ditantang maka dia tuh mau pergi ke sana. Ternyata mereka berdua akhirnya tersesat dan Cliff pucat karena mereka tersesat. Ares menyuruh Cliff untuk menembakkan sihir ke udara, tujuannya untuk ngasih sinyal bahwa ada orang yang tersesat. Mereka tuh berharap ada petualang lain yang melihat sinyal itu. Ares juga di sini ngasih tahu tentang Rudeus yang merupakan gurunya kepada Cliff. Ares juga di sini mencoba untuk tenang dan dia tuh mencoba untuk memaksimalkan semua inderanya. Cliff di sini tuh heran sama semua pengalaman dari Ares. Ares tuh terlihat sangat berpengalaman. Cliff jadi penasaran sama guru dari Ares. Ketika mereka jalan, mereka tuh melihat ada sekelompok orang yang terlihat sedang dalam keributan. Terlihat juga ada 3 mayat yang tergeletak dan yang lainnya ternyata hanya diam karena senjata tuh mengarah pada mereka. Terlihat juga gadis kecil yang dalam posisi terancam oleh senjata orang berpakaian berwarna hitam. Cliff jelasin kalau gadis itu adalah calon paus di masa depan. Itu artinya orang berpakaian hitam memang mengincar gadis itu. Ares di sini bergerak untuk menyelamatkan gadis itu dan untuk pertama kalinya Ares di sini membunuh orang dan membelahnya jadi 2. Ares pun bergerak sangat cepat dan dia menghabisi orang berpakaian hitam satu demi satu. Seorang kesatria bernama Teres, dia tuh mengucapkan terima kasih kepada Ares. Ares di sini memperkenalkan dirinya sebagai Ruijerd dari ras Super. Suasana di sini jadi tegang, alasannya karena kesatria suci diselamatkan ras iblis. Teres di sini berpikir kalau orang yang nyelamatin dia tuh cuma pura-pura jadi ras iblis. Tujuannya supaya orang itu nggak terlibat jauh dalam sekte agama dan orang itu juga terlihat gak mau dikasih hadiah. Teres bilang kalau butuh apapun di kota ini maka tinggal sebut namanya dan itu pasti akan membantu. Teres dan yang lainnya pun akhirnya pergi dari Ares. Di sisi lain, Cliff tuh kagum sama Ares. Cliff tahu kalau dia tuh nggak mungkin bisa mengalahkan pria berjubah hitam. Makanya dia tuh kagum sama Ares yang bisa mengalahkan mereka. Cliff di sini mau kalau Ares tuh jadi istrinya, tentunya langsung ditolak dan Ares pun langsung pergi. Saat ini tiba waktunya bagi party Rudeus untuk melanjutkan perjalanan. Party Rudeus saat ini lagi mengantri untuk memesan tiket kapal laut. Rudeus juga ngasih surat dari teman Ruijerd. Setelah itu resepsionis pun pergi. Dan gak lama muncullah seorang prajurit yang memakai baju baja. Pria itu bernama Baksil yang merupakan seorang duk. Baksil di sini memegang kertas surat yang dirobek. Isi surat itu ngasih tahu kalau Ruijerd itu adalah seorang super. Di surat juga dikasih tahu kalau Ruijerd adalah orang baik. Kenalan Ruijerd ini diketahuilah ternyata adalah komandan kesatria misionaris. Baksil tuh nggak percaya kalau Gas menulis surat untuk membiarkan seorang iblis berlayar. Baksil meyakini kalau suratnya adalah palsu.
Rudius pun di sini memperkenalkan dirinya dan dia juga memperkenalkan Eris yang merupakan keluarga bangsawan Boreas Greyrat. Sayangnya Baksil tuh nggak kenal sama bangsawan Greyrat. Yang Baksil tahu bahwa pemimpin kelompok yang menyebabkan kekacauan di kota, pemimpin itu memiliki nama Paul Greyrat. Itu artinya Rudius dan yang lainnya tuh merupakan komplotan pengacau. Rudius masih terus jelasin kalau Eris tuh adalah bangsawan yang penting. Baksil bilang kalau dia tuh akan mengizinkan Rudius dan Eris untuk berlayar. Dan dia juga bakal ngasih pengawal untuk mengawal Rudius dan Eris. Intinya, Baksil tuh mengizinkan Rudius dan Eris untuk pergi. Tapi dia tuh menolak iblis seperti Ruijerd berlayar. Dan dia tuh gak bakal biarin Ruijerd untuk pergi dari kota. Negosiasi di sini berjalan dengan alot. Tapi gak lama tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat mirip seperti ibu Rudeus. Baksil jelasin ke wanita itu tentang apa yang terjadi. Wanita itu penasaran dengan ibu Rudius yang katanya tuh mirip dengannya. Rudius pun ngasih tahu nama ibu dan ayahnya. Tiba-tiba wanita itu memeluk Rudius dengan sangat lembut. Wanita itu bilang kalau surat yang dikasih merupakan surat asli dari Gas. Baksil di sini tentunya masih menolak karena membiarkan iblis sama aja bertentangan dengan ajaran gereja. Wanita itu bilang kalau Rudius tuh adalah keponakannya. Ternyata wanita itu bernama Teres Latria yang merupakan putri keempat dari salah satu bangsawan yang ada di negara Milis. Ibu Rudius adalah saudara perempuan dari Teres. Teres juga di sini selalu memeluk Rudius. Hal itu membuat Eris sangat kesal dan Eris pun melepaskan Rudius dari genggaman Teres. Singkatnya berkat bantuan Teres, party Rudius pun dibolehin untuk berlayar. Selain itu, Teres juga ngasih beberapa item untuk party Rudius. Berkat Teres, party Rudius pun berlayar dan mereka pun meninggalkan kota. Sekarang ada kisah dari Roxy dan party barunya. Mereka tuh saat ini lagi ada di kampung halaman dari Roxy. Dan Roxy menetap di sana selama 3 hari. Ketika sampai di benua iblis, Roxy mendengar cerita tentang pemimpin party Dead End. Roxy yakin kalau pemimpin itu adalah Rudeus. Roxy di sini kesal karena dia tuh baru sadar sekarang. 2 tahun lalu, Roxy juga mendengar tentang party Dead End. Tapi dia tuh saat itu nggak menyadari kalau Rudius adalah pemimpin partinya. Roxy tuh pernah mengobrol sama Nekopara dan dia tuh sekarang yakin kalau pemimpin Dead End adalah Rudeus. Berdasarkan info yang dia dapat, Roxy tuh berpikir harusnya Rudius tuh udah sampai di kota Milision. Elinase dan Tolhen yang mendengar tentang Rudeus, mereka tuh kagum sama murid dari Roxy yaitu Rudeus. Karena udah dapet info tentang Rudeus dan yakin kalau Rudeus tuh udah keluar dari benua iblis, Roxy di sini mutusin untuk terus menjelajah ke seluruh benua iblis. Roxy mau mencari korban virtual lain yang masih terdampar di benua iblis. Saat ini, party Rudius tuh akhirnya sampai di kota e-sport yang merupakan pelabuhan terbesar di seluruh dunia. Ketika sampai kota, Eris tuh mencium bau makanan yang sangat enak. Mereka pun menuju restoran yang memiliki bau makanan yang sangat enak. Ketika masuk restoran, ternyata restorannya tuh sangat sepi dan restorannya juga terlihat kurang bersih. Ruijerd nyaranin untuk makan di tempat lain, tapi Rudius di sini bilang bisa aja makanannya sangat enak. Di restoran ternyata cuma ada 2 menu. Yang pertama adalah daging naga gaya Nanahoshi. Yang kedua adalah rebusan ikan alba. Party Rudius di sini memilih untuk makan daging naga. Di sini ternyata mereka tuh nggak dikasih air minum untuk menunggu makanan. Rudius pun buat gelasnya sendiri dan dia juga pakai sihir untuk mengisi gelasnya dengan air. Party Rudius juga di sini diskusi bahwa mereka tuh nggak perlu lama-lama ada di kota yang sekarang. Jadi lebih baik mereka tuh lanjutin perjalanan ke kota berikutnya. Gak lama ada seseorang yang bernama Shagal dan dia tuh membuat keributan. Shagal di sini terlihat seperti dia menyuruh pemilik restoran untuk menerima tawarannya karena restorannya tuh udah gak laku. Pemilik restoran yang bernama Randolph, dia tuh selalu menolak untuk pergi dari restoran keluarga yang udah dibangun. Shagal di sini juga kaget karena ternyata masih ada pelanggan yang mau datang ke tempat Randolph. Gak lama datanglah makanannya. Ketika melihat makanannya, Rudius tuh di sini terharu. Alasannya karena ada 3 jenis makanan yang ada di Jepang, yaitu miso, nasi, dan karage. Rudius di sini gemetaran dan dia merasa sangat nostalgia. Sambil nangis, Rudius pun memakan makanan itu dan ternyata rasa makanannya tuh nggak enak. Rudius di sini sangat kecewa karena ternyata nggak sesuai ekspektasi.
Rudius pun marah dan dia memanggil koki yang memasak makanannya. Rudius di sini memarahi koki habis-habisan. Setelah itu party Rudius pun pergi dari restoran. Di sisi lain, Randolph merenungi kata-kata Rudius. Randolph sadar kalau dia tuh nggak bisa masak dan dia tuh nggak bisa lanjutin restoran keluarganya. Randolph di sini terus berpikir tentang bisnisnya. Randolph yang merupakan peringkat 4 dari 7 kekuatan besar dan dia punya julukan Dewa Kematian, Randolph pun akhirnya menyerah untuk membangun restoran dan dia pun menerima tawaran dari Chagall Gargantis. Saat ini ada rumor yang mengatakan bahwa Ariel tuh telah dibunuh oleh seseorang ketika dalam perjalanan menuju Universitas Sihir Ranoa. Berita itu diduga disebar oleh Pangeran Grabel. Karena Ariel sangat populer di antara para warganya, hal itu membuat kehebohan. Orang-orang tuh bertanya kenapa seorang putri harus pergi keluar kota secara diam-diam dan bahkan rahasia. Dan selain itu, seorang putri itu nggak mungkin dikawal cuma sama 17 pengawal jika ingin keluar kota. Rumor kematian Ariel beredar sangat cepat dan terlihat seperti sengaja disebarkan. Saat rumor beredar, Philemon mendatangi seorang wartawan bernama Gustav. Philemon menyuruhnya untuk menyelidiki tentang kebenaran dari kematian putri Ariel. Karena bayarannya cocok, tentunya Gustav langsung menerima pekerjaan Philemon. Gustav pun terus menelusuri jejak dari Ariel. Dari informasi yang didapat, ternyata memang ada segerombolan serba hitam yang sangat mencurigakan yang diduga mengikuti rombongan seseorang. Gustav pun melanjutkan penyelidikannya. Di sisi lain, ada seseorang yang menjaga perbatasan. Saat ini dia tuh merasa bosan karena ditempatkan di pos penjaga perbatasan. Padahal dia tuh termasuk lulusan dari universitas bergengsi ibu kota. Orang itu melihat ada rombongan bangsawan yang merupakan rombongan putri Ariel. Dia heran karena rombongan Ariel ini ternyata sangat sedikit dan gak terlihat seperti rombongan seorang putri. Tentunya sebagai yang bertugas di pos perbatasan, pria itu pun meminta identitas dari rombongan. Dan setelah diperiksa, ternyata memang benar rombongan putri Ariel. Walaupun gitu, orang itu ngerasa masih ada yang aneh. Dia tuh masih gak yakin seorang putri mau keluar negara hanya dengan rombongan yang kecil. Dia menyuruh pasukannya untuk bersiap jika terjadi pertarungan. Gak lama tiba-tiba muncullah seseorang berambut putih. Orang itu terlihat seperti anak kecil, tapi auranya tuh sangat mengintimidasi. Karena suasana menegang, gak lama Ariel pun keluar dari kereta dan dia tuh menghentikan keributan. Orang itu tahu bahwa yang keluar dari kereta memanglah sang putri. Orang itu dan pasukannya pun langsung berlutut di hadapan sang putri. Orang itu bertanya, kenapa Ariel keluar negara dengan rombongan yang sangat sedikit. Ariel bilang, kalau berita dia melewati perbatasan, harusnya tuh udah dikirim 1 bulan yang lalu. Orang itu bilang kalau dia tuh tahu berita itu, tapi dia nggak menyangka kalau rombongan putri ternyata sangat sedikit. Orang itu bilang kalau dia juga dapat perintah supaya menghentikan kepergian dari sang putri. Dan mereka juga disuruh untuk membuat alasan supaya putri itu menunggu selama berhari-hari di kota terdekat. Makanya orang itu sekarang menyuruh putri untuk menunggu. Diskusi pun terjadi. Setelah dipikirkan, orang itu pun akhirnya membiarkan Ariel untuk pergi dan lanjutin perjalanan. Di suatu tempat ada seorang pedagang yang memakai wairim untuk berkendara. Gak lama dia tuh mendengar suara dentuman logam dan tercium juga bau darah. Orang itu dan temannya yang bernama Robinson, mereka pun pergi ke hutan untuk mendekati suara dentuman logam yang sangat keras. Mereka di sana melihat bahwa ada rombongan kereta yang diserang oleh segerombolan orang berbaju hitam. Mereka juga melihat anak berambut putih yang bertarung melindungi kereta. Mereka kagum sama kekuatan sihir dari anak itu. Anak berambut putih itu dengan mudah membunuh musuh-musuhnya dengan menggunakan sihirnya. Gak lama ada orang berjubah hitam yang berhasil menangkap seorang gadis yang cantik. Dan gak lama kepala gadis itu langsung dipenggal. Anak berambut putih dan pengawal lainnya, mereka tuh hanya terdiam ketika melihat kepala gadis itu terpenggal. Dari beberapa kesaksian itu, kematian putri Ariel tuh terlihat seperti bukan rumor dan memanglah berita yang benar. Tapi walaupun gitu, orang-orang tuh masih heran kenapa Luke dan Fritz masih belum kembali untuk melapor, padahal mereka adalah pengawal sang putri. Berdasarkan kesaksian, harusnya Luke dan Fritz masih hidup. Orang-orang berkesimpulan kalau Luke dan Fritz malu kembali ke istana karena mereka tuh telah gagal dalam melindungi putri Ariel.
Gustaf pun ngasih laporan tentang kebenaran dari kematian Putri Ariel kepada Philemon. Philemon yang udah mendengar kebenaran ya, dia pun ngasih bayaran ke Gustaf. Gustaf yang udah dapat duit, dia pun akhirnya pergi ke bar untuk minum-minum. Dan di sana dia tuh bertemu dengan seseorang yang berasal dari pos penjaga ketika rombongan Putri Ariel tuh melewati perbatasan. Gustaf dan pria itu mengobrol. Pria itu bersaksi kalau di perbatasan mereka tuh punya alat untuk melihat dari jarak jauh. Dia dan bawahannya melihat dari jauh bahwa Putri Ariel tuh masih hidup. Gustaf yang mendengar itu tentunya dia tuh sangat kaget. Berarti kemungkinan besar yang dibunuh bukanlah Putri Ariel, melainkan orang lain. Walaupun gitu, Gustaf saat ini gak mau mikirin hal itu. Dia tuh cuma mau bersenang-senang karena dia tuh udah dapat uang dari Philemon. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.